Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini pertemuan perdana kita. Ibu tadinya harapkan kita perdana di teori dulu. Namun karena kemarin terpotong wisuda ya agar serentak semuanya sesuai jadwal. Jadi minggu kemarin Ibu belum mulai pertemuan. Pada minggu kali ini baru Ibu mulai pertemuan. Nah, karena pertemuannya dimulai dengan praktikum, teori kita kan nanti ya di hari Jumat dan juga Sabtu. Jadi mau tidak mau ya kita di praktikum dulu ya. Tapi besok kita coba perkenalan sama angkatan 2021. Baik, di pertemuan pertama ini Ibu ingin sampaikan terkait pengenalan Proteus. Jadi Proteus itu suatu software ya, software simulasi yang akan kita gunakan selama kita melaksanakan praktikum fisika. Khawatirnya kan kita praktikum fisikanya akan online dalam waktu yang lama, ya walau alam ya. Soalnya kan pengalaman kalau sudah kejadian COVID naik, itu turunnya itu cukup lama ya dari waktu dimulainya si COVID naik. Nah sekarang ini udah masuk ke fase si COVID-nya naik ya, mau tidak mau kita tidak bisa berharap banyak, kita lakukan yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, adapun tujuan praktikum daripada fisika ini, sebelum kita masuk ke teori utama, itu diharapkan nantinya kalian bisa memahami dasar-dasar dari fisika yang tentu saja berhubungan dengan prinsip-prinsip kelistrikan, serta aplikasinya untuk memecahkan masalah-masalah yang fisikanya masih fisika sederhana melalui kajian praktik. Nah, penilaian yang nanti akan Ibu tilai dari kegiatan praktikum ini, yang pertama itu adanya tes sebelum ujian tengah semester. Itu dilakukan 1 kali, lalu ada tugas besar sebelum UAS, biasanya diberikan waktu selama selama 2 minggu dari awal penugasan sampai dengan akhir penugasan. Itu 1 kali. Lalu ada tugas laporan individu, jadi nanti di setiap minggu setelah praktikum, itu akan diberikan tugas, tapi tugasnya bukan kelompok, setiap individu harus mengerjakan laporan tugas terkait. Jadi, seluruh mahasiswa wajib melakukan simulasi di software yang Ibu gunakan selama praktikum fisika online ini. Dan terakhir ada penilaian untuk absensi kehadiran. Nah, adapun bobot penilaiannya untuk kehadiran itu 10%, sikap kalian juga nanti akan ditilai terutama oleh asisten, yaitu tadi ya sama Devi. Lalu tugas daripada setiap laporan individunya itu punya bobot 30%, tes pre-UTS 20%, dan terakhir yang tugas besarnya itu 30%. Jadi totalnya sekitar 100%. Bukan sekitar, memang totalnya 100%. Nah, untuk asisten kelas ini tadi sudah Ibu kenalkan, yang mengabsen kalian di awal pertemuan tadi, itu ada Deviliana Nabila ya, kebagian untuk informatika kelas D. Yang lainnya sesuai dengan mahasiswa yang sudah mendaftar untuk menjadi asisten di semester ini. Nah, kita langsung masuk ke modul pertama ya, di pengenalan Proteusnya. Nah, untuk yang Proteus ini sebenarnya tujuan percobaannya itu yang pertama diharapkan mahasiswa dapat mengenal software simulasi Proteus. Lalu yang kedua, mahasiswa juga dapat merancang nantinya dan juga menggunakan software dari simulasi Proteus. Nah, untuk kebutuhan aplikasinya, kalau nanti ada yang tidak sesuai dengan spek komputernya atau sistem operasinya, mungkin ya dengan sistem yang kalian miliki, bisa kalian download saja software Proteus secara online. Tapi mohon maaf, di sini bukannya Ibu mengajarkan kalian untuk mendownload software yang dihack ya, tetapi kan kita menggunakan software tersebut untuk tujuan pembelajaran, karena tujuannya baik, ya Ibu harapkan tidak apa-apa ya. Jadi silahkan download software Proteusnya yang versi 8 ke atas jika memang
tidak sesuai untuk yang sekarang ya. Tapi kalau yang sekarang sudah sesuai dengan spek komputer kalian, bisa gunakan spek yang sekarang. Seperti itu ya. Lalu nanti ketika sudah masuk, kalian membuat project baru. Project baru itu yang ini ya. Nanti pas dibuka pasti ada arahan untuk membuat project baru yang dari sini. Nah, nanti bisa filenya namanya pengenalan Proteus, silahkan bebas karena ini kan di file masing-masing mahasiswa ya. Setelah itu penyesuaian dengan kebutuhannya. Biasanya sih kalau untuk yang simulasi ini karena tidak terlalu banyak komponen yang digunakan dan juga penjalurannya, jadi ukuran landscape A4 juga itu sudah sesuai ya dan sudah cukup digunakan, tidak perlu terlalu besar. Bisa next nantinya. Nah, setelah next bisa menggunakan yang generic single layer karena untuk kebutuhan kalian kan hanya menggunakan software ini untuk simulasi, tidak sampai ke dalam pencetakan PCB-nya atau membuat alatnya. Kecuali kalau kalian niat untuk langsung membuat alatnya, bisa kalian nanti pakai yang layer double ya, double yang ini. Seperti itu. Tapi kalau yang sekarang masih cukup yang generic single layer aja. Nah, nanti ada layout PCB-nya dan juga ada layout skematiknya. Kalau layout PCB itu digunakan kalau kalian misalnya mau cetak si rangkaian sehingga menjadi suatu hardware yang nantinya bisa kalian solder, bisa kalian pasangi si komponen-komponen yang sudah disimulasikan, itu bisa mencetak bagian layout PCB. Nah, tapi kalau untuk simulasi, maka kalian akan menggunakan layout yang skematik ini. Karena nanti tampilan utama pasti di bagian layout skematik. Jadi bisa langsung kalian nanti menggunakan layout ini untuk mencoba berbagai macam rangkaian yang akan disimulasikan. Nah, kalau nantinya mau mencari komponennya cari saja sesuai kebutuhan praktikum. Tapi kalau memang mau explore lebih jauh, silahkan kalian explore dengan menggunakan komponen lain yang berada di luar modul praktikum. Caranya bisa kalian gunakan, tekan ini nih, komponen mode, lalu kalian pilih pick device. Nanti keywordnya kalian cari sendiri ya. Mau itu resistor, kapasitor, mau itu trafo, Arduino, ataupun suatu IC ya. Aduh, mohon maaf. Suatu IC yang nantinya digunakan sesuai dengan modul yang diberikan oleh yang diberikan yang ada nanti di LMS. Nanti kalau mau lebih cepat kan bisa sampaikan kira-kira keywordnya apa. Jadi biar nggak terlalu banyak karena komponen yang ada di software simulasi ini sangat banyak ya. Apalagi kalau yang versinya terbaru lebih lengkap lagi. Nah, di sini ada berbagai macam komponen yang komponennya itu sebagai yang akan digunakan sebagai komponen utama selama kita melaksanakan praktikum. Di antaranya ada trafo, resistor, kapasitor, dioda, ada dioda bridge juga, lalu ada LED, generator, 7 segmen, terus nanti ada decoder dan juga Arduino. Nah, kalau Arduino ini, karena ini di modul yang setelah UTS kalau tidak salah ya, jadi nanti perlu dilakukan instalasi library Arduino-nya. Kalau memang yang instalasinya biasanya kasus sih beberapa kali mahasiswa tidak full instalasi di awal sehingga bagian Arduino tidak terinstall. Tapi ada juga yang sudah terinstall dari awal. Ibu lupa ya kasusnya seperti apa. Tapi nanti memang mayoritas perlu instalasi lagi library Arduino, tapi nanti diarahkan ya kira-kira instalasi library Arduino-nya seperti apa. Untuk kalian lebih nyaman dalam melakukan simulasi di Proteus dan coding di Arduino-nya. Nah, jadi kesimpulannya, berbagai macam materi yang telah disampaikan itu hanya sebagian saja ya, dan komponen tambahan nanti tentu saja akan ada di setiap modul praktikum yang akan diberikan di setiap minggu ketika kalian akan melaksanakan praktikum. Nah, Ibu sih harap
Harapannya kalian bisa lebih memahami ya dengan baik dan benar fungsi serta kegunaan dari berbagai macam fitur yang nantinya ada di software simulasi ini. Karena software simulasi ini kan cukup lengkap ya komponennya, entah itu bagian simulasinya, banyak yang bisa kalian eksplor lebih jauh sehingga harapannya kalian memiliki ketertarikan gitu ya. Agar nanti skripsinya tidak hanya di bagian sistem saja, tetapi ada coding yang bisa kalian implementasikan ke dalam suatu sistem yang hasilnya berupa nanti mungkin sistem cerdas atau alat cerdas yang tentu saja bisa menjadi alat baru ya, seperti yang tahun kapan ya, baru 2 tahun ke belakang tuh ada mahasiswa yang membuat tempat sampah otomatis dan juga alat perhitungan debit air otomatis untuk membantu di PDAM Garut. Ibu sangat apresiasi ya mahasiswa yang mau eksplorasi sendiri seperti itu. Berarti kan mereka memiliki keinginan untuk mengeksploitasi diri lebih baik lagi dari keilmuan yang mereka miliki. Soalnya kalau anak informatika, untuk coding itu mayoritas memang akan baik ya. Tapi ketika implementasi ke hardware, baru sedikit mahasiswa yang mau eksplor sampai dengan itu. Nah, Ibu harapkan dari praktikum ini kalian mau mengeksplorasi lebih jauh ya untuk implementasi software ke hardware dengan berbagai macam ide yang kalian miliki nantinya. Nah, untuk format tugas laporannya, itu formatnya dibuat dalam bentuk 2 kolom. Kalau ada yang tahu semacam suatu jurnal ilmiah ya, bentuk dari laporannya. Nanti isi dari konten laporannya itu terdiri dari pertama harus ada abstrak, lalu ada pendahuluan, lalu ada studi pustaka, referensi yang digunakan, lalu ada hasil dan analisa dari hasil simulasi yang kalian lakukan, terus nanti ada kesimpulan dan ada daftar pustaka. Daftar pustakanya bisa berupa merujuk ke modul praktikum Ibu, atau mungkin kalian ada eksplorasi dari googling di browser Google gitu ya, untuk pustaka yang lain silahkan, Ibu tidak membatasi. Lalu nanti laporannya dibuat dalam format PDF dengan deadline pengumpulan laporan itu 1 minggu ya, dari dimulainya kalian melaksanakan praktikum. Lewat dari 1 minggu, maka tidak akan diberikan penilaian atau nilainya akan 0. Mohon diperhatikan, walaupun kita melaksanakan perkuliahan secara online, tapi kedisiplinan dan taat kepada aturan masih perlu kalian perhatikan ya. Ibu ingin menjaga etika baik yang bagian itu, disiplin dan juga taat di aturan. Nah, ini contoh tugas laporannya. Mungkin nanti Devi bisa bisa share hasil tugas laporan praktikum Devi ke angkatan ini untuk dijadikan rujukan kira-kira nanti penulisannya atau formatnya seperti apa ya, Devi ya. Tuliskan nanti judulnya. Ya, dituliskan nanti judulnya modul berapa, tentang apa, nama kalian disertai NIM-nya, asistennya siapa, tanggal percobaannya tanggal berapa, lalu mata kuliahnya apa di laboratorium ya, laboratorium Institut Teknologi Garut aja, tapi secara online. Sebentar ya. Halo Pak. Assalamualaikum. Ya.
Ya, mohon maaf. Lalu yang Ibu ingin tekankan juga, untuk setiap pertanyaan terkait simulasi, sebentar. Ya, mohon maaf ya, kalau di rumah pasti banyak gangguan. Jadi untuk pertanyaan terkait simulasi sekitar modul yang dikerjakan, itu akan dijawab selama hari praktikum. Jadi misalkan kalian bertanya di luar jadwal praktikum, misalkan kan hari praktikum itu kalau untuk kelas ini adalah hari Rabu ya, dari jam 7.40. Kalau kalian bertanya besok, itu tidak diperkenankan untuk dijawab karena memang pengerjaannya juga seharusnya sesuai dengan jadwal praktikum. Jadwal praktikum kan 2,5 jam ya, dari mulai 7.40 sampai jam berapa tuh, 2,5 jam. Seharusnya di waktu tersebut cukup kalian gunakan untuk melakukan simulasi. Dan juga kalau ada kendala-kendala bisa langsung ditanyakan di grup. Namun diberikan ekstensi seharian, jadi selama hari ini kalian bisa bertanya ke grup WA yang sudah disediakan. Jadi kalau di luar jadwal hari ini, maka tidak diperkenankan untuk dijawab. Kecuali kalian bertanya terkait penulisan laporannya. Ada yang bingung mungkin nanti formatnya seperti apa, apakah isinya seperti ini atau seperti apa gitu ya. Nah itu baru diperkenankan untuk ditanyakan. Selain daripada itu, kalau terkait praktikum, maka tidak akan dijawab oleh ibu maupun oleh asisten. Hal ini untuk apa? Agar kalian tidak menanti-nantikan mengerjakan praktikumnya ya. Kalian kan diberikan waktu 2,5 jam untuk melaksanakan praktikum, harap maksimalkan di waktu tersebut dalam melakukan simulasi. Begitu mungkin yang ingin Ibu sampaikan di awal sebelum kalian mulai untuk modul pertama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang masih belum paham? Rival Arif, silakan Rival. Maaf teh, saya belum absen. Teh, cenah teh, saha teh? Teh Devi, ada yang belum absen. Kenapa belum absen? Kamu telat? Iya teh, belum. Aduh, ke ibu kenapa panggil teh? Oh iya maaf Bu. Kamu masuk jam berapa? Udah tahu jadwalnya jam berapa? Udah tahu. Kenapa telat? Tadi salah lihat jadwal teh. Maaf Bu. Gini ya, ibu selalu kurang nyaman dengan mahasiswa yang terlambat. Kalau kalian ingin dihargai waktunya oleh orang lain, maka kalian harus belajar menghargai waktu orang lain. Jadi untuk hari ini Ibu berikan kelonggaran kalau ada yang telat, tapi untuk pertemuan selanjutnya mohon dijadikan catatan juga untuk Devi, ketika mahasiswa telat lebih daripada 30 menit ya, maka tidak diperkenankan untuk diisikan ke dalam absensi ya, dianggap tidak hadir saja. Begitu ya. Jadi rival mohon jadi catatan ke depannya tepat waktu ya. Ibu juga yang jadi dosennya tepat waktu. Masa kamu yang jadi mahasiswa telat? Ihsan Sapari, kenapa? Maaf Bu, tadi saya telat absen. Seruana 11-12, karek di pepatahan hiji. Tuh, Devi, Muhammad Ihsan sama Rival. Rival sama Muhammad Ihsan cantumkan nama sama NIM-nya di kolom chat untuk direkap sama Devi ya. Ini jadi Oh iya ini Bu. ya, jadi kesepakatan ya. Ke depannya kalau telat setengah jam, maka akan dianggap tidak hadir. Dan bagi yang tadi mungkin ada yang telat tidak mendengarkan, bagi yang telat mengumpulkan tugas dari waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan nilai 0.
Adapun kalau yang memang urgensinya tinggi, telat mengumpulkan, silahkan sampaikan alasannya kenapa, agar ke kedua belah pihak nyaman ya, ke Ibu tidak memiliki pemikiran yang negatif, kalian juga jelas kira-kira alasan terlambatnya kenapa. Silahkan nanti disampaikan di setiap pengumpulan tugas. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa, itu laporkan terlebih dahulu kepada asisten, kan di sini sudah ada asisten kelasnya ya. Ada Devi, jadi nanti sampaikan ke Devi Riana kalau ada apa-apa. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jadi mata kuliah Ibu untuk praktikum wajib menggunakan laptop ya? Karena kalian harus melakukan simulasi. Ada yang udah coba instalasi Proteusnya? Kalau belum ada yang install, ya silahkan berarti diinstal terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup WA. Karena penyampaian materi Ibu itu hanya 1 SKS, berarti 50 menit ya, 5 menit lagi berakhir. Sisanya bisa kalian gunakan waktunya untuk melakukan simulasi di software yang sudah diberikan. Udah pada bisa akses ya ke ininya, Google Drive-nya? Atau ada yang ini, ada yang kesulitan akses atau pada bisa akses? Halo? Akses apa Ibu? Materi Ibu? Akses itu software. Kan di materi yang disampaikan itu ada link ke Google Drive untuk bisa akses si Proteusnya. Ada nggak? Tampil nggak linknya? Devi udah dicantumkan kayak ininya, linknya? Udah Ibu. Ya, coba dilihat di ininya, di materi yang di LMS. Ada linknya untuk akses. Ada yang sudah akses? Ada Bu. Ada, bisa ya. Kalau kalian pakai email ITG, seharusnya pada bisa akses semua ya. Jadi silakan download dulu aplikasi Proteusnya. Itu di dalamnya kalau tidak salah sudah Ibu cantumkan juga Arduino. Kalau kalian mau instalasi library Arduino dari sekarang akan lebih baik ya. Cara-caranya harap bisa selain kalian bisa bertanya ke asisten, kalian juga bisa explore sendiri ya di Google cara install library Arduino di Proteus. Nggak sulit kok. Ada ya library yang Arduino-nya, yang Proteus Library Files. Itu untuk library Arduino. Bisa dicoba juga, silahkan. Ya, untuk penyampaian materi mungkin Ibu sampaikan seperti itu ya. Sisanya silahkan bersama dengan asisten melakukan instalasi di Proteus. Kalau ada yang kesulitan atau tidak bisa instalasi, bisa langsung ditanyakan di pertemuan ini atau mungkin di grup WA. Waktunya 2,5 jam, berarti kan kalian punya waktu sampai dengan pukul 10-an ya dalam melaksanakan praktikum hari ini. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ibu cukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya Ibu silakan ke Devi ya. Ibu izin pamit. Terima kasih.